Hari ini sudah mulai menginjak bulan Desember dan sekarang sudah tanggal 13 Desember 2023. Sebentar lagi sudah menjelang akhir tahun, teman-teman semua ya. Satu hal ini yang akan membuat kalian tidak akan pernah berhasil ketika membangun apapun. Dan pastikan kalian tonton konten ini sampai habis karena saya akan bercerita beberapa hal menurut pengalaman saya serta pengalaman bertemu dengan orang-orang yang menarik sehingga bisa mendatangkan inspirasi buat saya sendiri. Jangan lupa like, subscribe serta nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Jika kamu merasa menjadi sudah berusaha maksimal, banyak lapangan pekerjaan yang kemat. Oke teman-teman semua ya. Kali ini saya ingin bercerita sesuatu buat teman-teman semua. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi ya buat teman-teman ya. Nah, satu waktu saya bertemu dengan salah satu teman ya. Jadi dia bercerita bahwa dia pernah memberikan perusahaannya kepada mantan anak buahnya. Menarik sekali ya. Hebat banget dia memberikan sebuah perusahaan bagi mantan anak buahnya. Padahal anak buahnya itu sering sekali membuat masalah bagi dirinya. Tapi karena si orang ini tuh memang gampang percaya, tapi ya akhirnya dia itu mau memberikan perusahaannya semuanya, mulai dari websitenya, kemudian dia memberikan juga ilmunya kepada si mantan pegawainya ini. Dan kemudian seiring berjalan waktu, awalnya mereka itu baik-baik saja ya. Namun teman saya melihat jika dalam hubungan mereka itu ada yang tidak baik. Jadi si mantan pegawainya ini selalu memanfaatkan ilmu yang dimiliki dari teman saya. Padahal notabene si anak buahnya ini sudah ikut bekerja selama 4 tahun lamanya. Dan anehnya si anak buahnya ini selalu saja datang ke rumahnya, membeli hatinya, kemudian berusaha untuk memanfaatkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Meskipun dengan keterbatasan yang dia miliki. Nah, teman saya ini selalu memberikan semua ilmunya kepada mantan anak buahnya ini. Nah, dan tahu nggak apa yang dijanjikan oleh anak buahnya ini kepada teman saya? Ternyata meleset, jauh sangat meleset. Dari nilai proyek sekitar 70 juta, teman saya berhitung dia punya keuntungan sekitar 12 jutaan dan hanya ngasih uang ke teman saya sekitar 700 ribuan. Dan itu sama sekali tidak worth it menurut teman saya, karena dari beberapa proyek dia selalu meminta biaya perhitungan serta konsultasi bagaimana caranya untuk supaya hasil pekerjaannya itu maksimal. Nah, dari sini teman-teman ya, saya berusaha untuk mengkaji, mengambil hikmah. Jadi kadang-kala kita perlu egois terhadap diri kita sendiri ya. Jangan terlalu banyak memikirkan orang lain yang pada akhirnya diri kita sendiri itu dilupakan. Dan kadang-kala orang lain itu selalu mencari celah saat mereka datang ke rumah kita bercerita mengenai pengalaman hidupnya yang pahit, dan soalnya dia tuh orang yang paling pahit. Dan ternyata setelah kita berikan peluang, berikan celah, yang akhirnya ya dia melupakan kita begitu saja ya. Karena ya tidak semua orang seperti itu memang, tapi apa yang saya temukan di luar dan beberapa hal yang saya coba untuk kaji, ada orang-orang seperti itu. Jadi hal apa sih yang membuat diri kalian sulit maju? Yang pertama, jika kalian mendapatkan bantuan dari seseorang, itu kita harus mau take and give ya teman-teman ya. Artinya take and give adalah mau berterima kasih. Apapun caranya, mau berterima kasih dengan cara ucapan atau mungkin kita peka dengan keadaannya, itu akan membuat hubungan kalian dengan teman kalian yang sudah membantu kalian akan semakin baik. Tapi itu susah banget. Kenapa? Ketika orang mulai pegang uang, biasanya selalu berubah dan sifat aslinya mulai kelihatan ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, jangan terlalu banyak mengeluh meratapi kesusahan kalian kepada orang lain. Tidak akan pernah ada orang yang mengulurkan tangan ketika kalian susah, terkecuali itu dorongan hati yang paling dalam dan atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu pasti mau menolong. Tapi ketika orang sudah menolong kita, seringkali mereka mengumbar kebaikannya kepada orang lain, sehingga terkadang terdengar oleh kita berasa hutang jasa ya teman-teman ya. Jadi jika ada peribahasa aku menantikan uluran tangan dari teman terdekat dan aku bisa menilai siapa yang sedang menolongku ketika terjatuh, itu saya anggap bullshit. Kenapa bullshit?
Karena kita punya dua kaki untuk berdiri, kita punya dua tangan yang masih utuh. Kenapa tidak bangkit sendiri? Kenapa masih harus butuh bantuan orang lain? Dan ternyata survival yang terbentuk dalam diri kita itu akan bangkit dengan sendirinya ketika kita berada di titik nadir ya teman-teman ya. Jadi usahakan ketika kita sedang ngedrop, bangkrut usaha, jangan pernah menunggu bantuan dari orang lain, tapi mindset kita harus dibuka. Bagaimana caranya pikiran kita berkembang? Bagaimana caranya diri kita mau semangat lagi untuk membangun semuanya, belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Dan ketika kita bertahan dengan kesalahan yang ada, itu tidak akan pernah ada kemajuan. Lalu kita menanti pertolongan orang lain, siapa yang akan menolong kita? Sementara mereka pun sudah pusing dengan urusan mereka sendiri ya. Jadi dua hal tadi. Jangan pernah kamu memanfaatkan kebaikan orang lain demi kepentingan kamu sendiri. Yang kedua, jangan pernah menunggu bantuan dari orang lain ketika kamu sedang terjatuh, karena tidak akan pernah ada orang yang ikhlas ketika kamu sedang terjatuh lalu dia menolongnya. Ada orang yang ikhlas tapi hanya 1:1000 ya teman-teman. Zaman sekarang itu sudah waktunya kita bangkit sendiri, kemudian kita scale up kemampuan diri, belajar banyak ilmu-ilmu yang mungkin bisa mendatangkan hikmah buat kita. Dan artinya setiap manusia itu punya kelebihan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apapun pendidikan kalian, terlepas apapun latar belakang keluarga kalian, Tuhan pasti memberikan sebuah mutiara yang tersimpan dalam diri kalian. Tapi mutiara itu akan muncul ketika kita sudah menemukan apa yang dinamakan sebuah jati diri. Jika kita masih belum menemukan jati diri kita yang seutuhnya, maka kita masih perlu proses agar kita bisa hidup seperti kayu berdiri kokoh, kemudian pohon rindang bisa menolongi orang lain dengan sifat kita yang minimalnya menyejukkan hati orang lain, kemudian menjadi sandaran orang lain. Dan dengan begitu kita pun akan semakin kuat ketika menghadapi ujian-ujian yang akan datang kepada kita. Dan di akhir tahun ini, mari kita tutup luka lama, kita tutup lembar-lembar kotor di tahun ini. Mari kita buka lembaran baru, kita torehkan prestasi di tahun depan, supaya kita menjadi lebih baik lagi. Buat kamu mungkin yang belum beruntung di dunia usaha, kamu bisa coba lagi, kamu bisa scale up lagi, kamu bisa bangkit lagi. Dan buat kamu yang belum beruntung di percintaan, artinya Tuhan sedang menyiapkan orang terbaik buat kamu. Dan buat kamu yang belum berhasil dalam karir, saya yakin Tuhan sedang menyiapkan tempat terbaik untuk kamu. Jika dirasa konten ini bermanfaat, kamu silahkan share ke teman-teman kamu. Dan kemudian jangan lupa like, subscribe, serta pantengin terus channelnya Kang Andi. Sampai jumpa di video berikutnya.